Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Romita dengan NPM 20040 dan Lamsari Harahap dengan NPM 20046. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah tentang interaksi manusia dan komputer dengan materi jenis ragam dialog. Materi pertama yaitu pengertian ragam dialog. Ragam dialog merupakan proses berkomunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, maka harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah simetris dan pragmatis. Sedangkan dalam secara IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Jadi, ragam dialog bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Yang kedua, karakteristik umum ragam dialog. 1. Kontrolabilitas, yaitu sistem yang selalu dalam kontrol user. Dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan 1. Di mana sebelumnya ia berada, 2. Di mana sekarang ia berada, 3. Kemana ia dapat pergi, 4. Apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Karakteristik yang kedua yaitu observabilitas, yaitu sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Yang ketiga yaitu konsistensi, yaitu sistem yang konsistensi akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang ia miliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. 2. Konsisten bukan berarti semua interface harus terlihat sama. Ketiga, konsisten menggunakan tampilan sehingga user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status suatu informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya yaitu sifat ragam dialog. Di bawah ini terdapat beberapa sifat dari ragam dialog, antara lain, pertama, inisiatif. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Kedua, keluasan. Tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Keluasan juga memberi kesempatan pada pengguna untuk customizing sistem. Ketiga, kompleksitas. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukan pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Keempat, kekuatan diartikan sebagai beberapa jumlah kerja yang akan dapat dilakukan kepada sebuah sistem yang untuk sebuah perintah yang akan diberikan kepada user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Misal, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Selanjutnya, kategori ragam dialog. Dialog berbasis perintah tunggal. Perintah-perintah tunggal yang diperoleh tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat alamiah, yakni mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna meskipun bersifat buatan. Kedua, dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman ialah ragam dialog yang kemungkinan user untuk memerintahkan beberapa jumlah perintah ke dalam suatu database atau berkas yang disebut dengan batch file. Batch file ialah
file teks yang berisi beberapa perintah dasar yang ada pada sistem operasi Windows. Selanjutnya, antarmuka berbasis bahasa alami. Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Contoh antarmuka berbasis bahasa alami. Cetak daftar semua mahasiswa yang mempunyai IP semester lebih dari 3,0. Kedua, sistem menu. Dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Sistem menu terbagi menjadi dua, yaitu sistem menu datar, selektor pilihan, penggunaan tanda terang, highlight marker, sistem menu tarik atau pull down. Selanjutnya, antarmuka berbasis icon. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Sistem penjedalaan. Sistem antarmuka yang kemungkinan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela atau Windows. Selanjutnya, manipulasi langsung. Penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Selanjutnya, antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbentuk pesan atau informasi pada satu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Contoh, pada saat Microsoft Word, kursor akan mendekati suatu ikon yang akan muncul pada sebuah pesan yang akan menunjukkan sebuah arti ikon itu sendiri. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.